Tersangka perkara kecelakaan lalu lintas terbebas dari tuntutan hukum berkat penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Hal ini diketahui setelah pengajuan restoratif justice oleh tersangka berinisial J disetujui oleh Jampidum, Kejaksaan Republik Indonesia pada Kamis 13 Januari 2022. Dalam video call yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat, tersangka berinisial J berusia 26 tahun tak henti-hentinya mengucap syukur dan memeluk erat istrinya setelah ia dinyatakan terbebas dari jeratan hukum setelah restoratif justice yang ia ajukan disetujui oleh Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada Rabu 5 Januari 2022, JPU selaku fasilitator terhadap perkara tersangka J yang disangka melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah melakukan upaya perdamaian dengan hasil yang dicapai bahwa tersangka dan korban telah sepakat untuk melaksanakan perdamaian. Restoratif justice terhadap tersangka J berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Selain telah berdamai tanpa syarat dengan korban, pertimbangan lainnya ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara. Masyarakat merespon positif dan tercapainya tujuan hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah melakukan ekspos perkara yang mana akan dilakukan proses restoratif justice, yaitu pengembalian keadaan terhadap keadaan semula. Memang ini adalah perkara laka lantas yang dilakukan antara tersangka dan korban, yaitu dua buah mobil yang bertabrakan. Berkat proses restoratif justice ini, maka kami Kejaksaan Negeri Bangka Barat menjalankan perintah dari Jaksa Agung sesuai dengan Perja 15 tahun 2020. Di mana tersangka tersebut mendapatkan restoratif justice. Ya, untuk mencapai itu RJ itu seperti apa, Bu, tahapan prosesnya? Proses dari RJ tersebut adalah di mana pada awalnya korban dan tersangka melakukan perdamaian. Apabila telah tercapai perdamaiannya, maka akan dilakukan ekspos perkara ke Kejaksaan Agung. Setelah itu baru dilakukan yang namanya persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Sebelumnya pada Jumat 29 Oktober 2021 lalu, kendaraan yang dikemudikan oleh tersangka J terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Muharram yang juga berstatus sebagai saksi di Jalan Raya Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan.